الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan kenikmatan itu kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, yakni melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Dengan harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar yang mulia ini saya selaku khatib berwasiat, khususnya kepada pribadi saya, umumnya kepada jamaah sekalian. Baiklah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, yakni imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan yang penuh berkah, di akhir bulan Rajab. Satu bulan ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'banan wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini, dan tentunya di bulan Sa'ban juga, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya mengampuni segala dosa-dosanya. Di bulan Rajab ini dan bulan Sa'ban ke depan ada suatu yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu pesta demokrasi. Maka oleh karena itu, apa yang perlu diperhatikan bagi kita? Yang pertama, kita harus menjaga ukhuwah, persatuan. Di dalam Islam ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan di antara sesama umat Islam. Ini adalah persaudaraan yang hakiki, bukan hanya persaudaraan di dunia ini, tapi ini persaudaraan sampai ke akhirat, bahkan kelak di hadapan Allah
persaudaraan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di alam kubur, salah satu pertanyaan malaikat munkar wan nakir adalah man ikhwanuka, siapa saudaramu? Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Saudara kita adalah orang-orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Maka persaudaraan ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai beda pilihan, jangan sampai beda kita cari pemimpin sehingga menyebabkan perpecahan di antara kita. Setelah nanti pemilu, saya berharap persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin bersatu. Karena kadang-kadang di masyarakat terjadi akibat perbedaan bergonjang-ganjing ke sana kemari, padahal yang enak mereka sudah duduk mendapat jabatan. Maka oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah ini harus betul-betul pegang sebagai landasan kita, baik berbangsa dan bernegara, karena ukhuwah Islamiyah adalah merupakan persaudaraan yang hakiki. Yang kedua, ada yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Saya yakin Indonesia adalah mayoritas muslim terbesar di dunia. Penduduknya masyarakat Islam, kita sudah punya dasar ukhuwah Islamiyah, maka ukhuwah wataniyah ini pun insya Allah walaupun keadaan apapun maka tidak akan terjadi perpecahan di antara kita. Karena seandainya ini terjadi perpecahan di antara kita, maka rugi baik kita sebagai umat Islam ataupun kita sebagai rakyat Indonesia. Kita berharap, tentunya semua yakin masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang betul-betul sidik, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Maka ini saatnya, saat sekarang ini kita akan menentukan seorang pemimpin. Karena apa? Ini sangat penting bagi kita, jangan sampai kita golput. Karena kepemimpinan bangsa Indonesia ke depan adalah berada di tangan kita. Tapi ingat, kita memilih seorang pemimpin, maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang memilih pemimpin. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah the best leader. Rasulullah adalah contoh yang ideal, contoh teladan, baik dia sebagai pemimpin pemuka agama, dia pun sebagai pemimpin bangsa dan negara. Apa yang tidak ada dalam diri Rasulullah, maka pantas kita jadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai teladan. Terutama saat ini pun kita menjadikan Rasulullah untuk menjadi teladan kepemimpinan yang ada di Indonesia. Maka oleh karena itu, Rasulullah berhasil menjadi seorang pemimpin karena Rasul mempunyai 4 sifat. Maka insya Allah pemimpin Indonesia yang mempunyai 4 sifat ini, insya Allah akan menjadi pemimpin harapan masa depan Indonesia. Yang pertama, seorang pemimpin harus sidik, jujur. Apa yang ia katakan dengan apa yang ia lakukan. Sekarang tidak bisa dibohongi. Di zaman internet, di zaman elektronik, tahun kemarin dia ngomong apa, sekarang ngomong apa, tanda bukti kenyataannya ada. Real semuanya. Apa yang ia katakan menjadi seorang pemimpin dan setelah menjadi seorang pemimpin, real adanya. Maka ini adalah menjadi pengalaman buat kita untuk memilih menjadi seorang pemimpin. Jadilah pemimpin, seorang pemimpin yang sidik, pemimpin yang benar, pemimpin yang jujur. Jangan memilih pemimpin yang pembohong. Pemimpin pembohong apa? Pemimpin yang apa ia katakan tidak sesuai dengan kenyataan, baik sebelum maupun yang setelah. Karena ini ditandaskan oleh baginda Rasul dalam sebuah hadis, alaikum bisidqi, hendaklah kamu berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Orang yang jujur dia akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah,
dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga identik dengan kebahagiaan, surga identik dengan kesejahteraan. Wa innar rajula, dan apabila seseorang la yasduqut, selalu berbuat jujur, wa yataharras sidqa, dan senantiasa dia berbuat jujur. Sekali dia jujur, dua kali dia jujur, tiga kali dia jujur, maka kejujurannya akan menjadi habit, menjadi kebiasaan sebagai pribadi dia, menjadi kebiasaan menjadi seorang pribadi pemimpin. Maka kalau sudah demikian, apa kata Allah? Hatta yuktaba indallahi sidqo, maka Allah akan mencatat dia menjadi seorang penjujur. Tapi sebaliknya, lawan dari jujur adalah kizib, bohong. Maka perbuatan bohong itu baik dalam diri kita, karena kita semua pun ada pemimpin, baik memimpin diri kita sendiri maupun memimpin menjadi dalam keluarga, jadi ketua RT, ketua RW, lurah, camat, sampai presiden. Pada hakikatnya semuanya kita adalah pemimpin. Maka kita pun jangan sekali-kali kita berbuat bohong. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan membawa kepada kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kemaksiatan itu akan membawa ke neraka. Neraka identik dengan tentunya kesusahan. Wa innar rajula, dan apabila seseorang layak nimu berbuat bohong, sekali bohong, wa yataharral kadiba, dua kali bohong, bahkan tiga kali bohong, kebohongannya adalah untuk menutupi kebohongan yang satu. Maka kalau sudah sekali bohong, dua kali bohong, tiga kali bohong, maka kebohongannya sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan. Apa yang terjadi? Hatta yuktaba indallahi kazzaba, maka Allah akan menetapkan, mencatat bahwa orang tersebut adalah pembohong. Kita tidak menyebutkan siapa dia pembohong, tapi rekam jejak elektronik itu terlihat sekarang. Ketika dia berbicara A, sekarang berbicara B. Itulah rekam jejak sekarang. Ada di Google, ada di YouTube, termasuk apalagi rekam jejak kita tatkala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, di dunia pun sudah kelihatan. Maka pilihlah pemimpin yang sidik. Yang kedua, pemimpin yang amanah, pemimpin yang patonah, yang cerdik, yang pintar. Dia terlihat agamanya dilihat, secara ilmu politika dilihat, kenegaraannya dilihat, kemasyarakatannya dilihat, ketawaduannya dilihat, etikanya dilihat. Itu pemimpin. Bukan hanya sekedar mampu di dalam negeri, tapi dia pun harus mampu bergaul di dunia internasional untuk membawa bangsa Indonesia. Tabligh, menyampaikan, menjadi inspirator apa yang menjadi keluhan rakyat. Dia betul-betul perhatikan, carikan solusinya. Bukan ada masalah pindah kemana-mana, tapi ada masalah diselesaikan dengan baik. Maka itulah yang perlu kita dijadikan menjadi seorang pemimpin. Insya Allah, kalau pemimpin yang kita pilih mempunyai minimal 4 sifat tadi, insya Allah dia akan menjadi seorang yang pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang jujur. Insya Allah akan memperhatikan rakyatnya. Inilah kalau kita ingin berubah, kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kitanya yang harus merubahnya. Itulah pesan kita sebagai umat Islam dalam memimpin. Silakan siapapun menjadi seorang pemimpin, tapi minimal mempunyai 4 kriteria sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah. Kalau dasar kita, persaudaraan kita sesama umat Islam kuat, insya Allah ukhuwah wataniyah pun kuat. Insya Allah ukhuwah basyariyah sebagai bagian universal masyarakat dunia, kita pun peduli terhadap kemanusiaan, baik dalam bangsa sendiri maupun
negara-negara lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan Allah menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling mengenal di antara kita. Tapi yang paling terbaik di hadapan Allah, yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah, dialah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan Indonesia mempunyai pemimpin yang adil, yang watonah, yang silik. Mudah-mudahan mampu mengangkat derajat bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.